Sesungguhnya perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Itu sebabnya pertanyaan yang Yesus ajukan, yaitu, maukah engkau sembuh, sangatlah penting. Hanya kalau kita sudah menjawab pertanyaan itu dengan tepat dan mewujudkannya dalam langkah-langkah yang nyata, barulah masa depan yang lebih baik, yaitu masa depan kesehatan jasmani, relasi rumah tangga, usaha, pekerjaan, maupun kehidupan rohani yang lebih baik akan sungguh-sungguh kita alami. Bersedia berubah untuk mentaati firman Tuhan adalah kunci untuk mengalami janji dan mujizat Tuhan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ikutilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Don't Waste Your Life atau Jangan Sia-siakan Hidupmu yang akan diadakan secara on-site pada hari Kamis 18 Mei 2023 di Jalan Pasir Koja 58 dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 dan 10 pagi. Untuk menghadirinya, Anda perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui QR Code yang tertera di layar. Segera daftarkan diri Anda. Tempat terbatas. Ibadah ini dapat Anda ikuti juga secara online pada hari yang sama melalui kanal YouTube gereja kita. Dan alamilah terobosan rohani dalam hidup Anda dengan mengikuti Revival Prayer, doa malam dan puasa berantai selama 10 hari, mulai tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2023. Anda dapat mengikutinya selama 10 hari atau beberapa hari atau minimal 1 hari untuk berpuasa dari pagi hingga sore hari. Pertemuan doa malam ini akan dilaksanakan hanya secara on-site di Jalan Pasir Koja pukul 18.30. Alami hadirat dan kuasanya dalam pertemuan doa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan Revival Prayers, telah tersedia kartu doa puasa yang dapat Anda isi di rumah. Silahkan tentukan dan tandai hari di mana Anda akan berpuasa. Anda dapat menuliskan nama Anda dan kembalikan bagian yang kecil untuk dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilakukan secara on-site di Jalan Pasir Koja. Dalam ibadah tersebut, kita akan mendoakan setiap pokok doa secara bersama-sama. Kartu doa puasa tersebut juga dapat Anda unduh melalui link yang tertera di layar atau pada kolom deskripsi kanal YouTube di bawah ini. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Betapa hebatnya perbuatan tanganmu, betapa dahsyatnya kuasamu dalamku. Tiada terukur, tiada terselami, rancanganmu sempurna bagi hidupku. Kau tuntun langkahku di dalam terangmu. Pegang tanganku di dalam kasih-Mu, tiada terukur, tiada terselami, besar setia-Mu di dalam hidupku. Sebab itu ku mau nyanyikan kehebatan-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak tinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan.
terangmu, kau pegang tanganku. Di dalam kasih-Mu tiada terhubung, tiada terselami. Besar setia-Mu di dalam hidupku. Bersama-sama serukan. Sebab itu Kau nyanyikan kehebatan-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan, sebab itu ku mau nyanyikan kehebatan-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sebab itu ku mau nyatakan kebesaran-Mu, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Bersama-Mu Tuhan, ku hadapi semua. Tetapkan langkahku, sebab Engkau menolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu, bersama-Mu Tuhan, ku hadapi semua. Ku tetapkan langkahku, sebab Engkau menolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Ku percaya selalu, Kau Tuhan kekuatanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya mau tinggikan nama Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya janji-Mu, ya dan amin Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan, bagiku.
aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu, kami serahkan kami. Sejarah mencatat bahwa pada suatu hari di tahun 1903, ketika Tsar Nicholas II sedang berjalan-jalan di taman dalam istana Kremlin, kota Moskow, maka kaisar yang memerintah negeri Rusia tersebut melihat seorang tentara pengawal berdiri tegak dengan sikap siaga di salah satu sudut dari taman di istananya tersebut. Keberadaan pengawal ini menarik perhatian sang raja. Oleh karena itu ia mendatangi prajurit tersebut dan bertanya, "Prajurit, apa yang kau jaga?" Prajurit itu pun menjawab, "Saya tidak tahu apa yang saya jaga." Mendengar jawaban yang janggal tersebut, Tsar Nicholas bertanya lagi, "Kalau begitu, mengapa engkau berada di sini?" Prajurit tadi menjawab, "Kapten saya memerintahkan saya untuk berada di pos jaga ini." Kapten pengawal istana Kremlin pun dipanggil untuk menghadap Tsar Nicholas. Ketika ditanya alasan mengapa ia memerintahkan seorang pengawal untuk menjaga sudut taman yang terpencil itu, sang kapten menjawab, "Peraturan yang tertulis mengatakan bahwa setiap hari seorang penjaga harus ditugaskan untuk berjaga di tempat tersebut." Mendengar jawaban dari sang kapten, maka Tsar Nicholas memerintahkan
agar dilakukan penyelidikan tentang alasan dari peraturan tadi. Sebab tempat yang dijaga oleh prajurit pengawal itu adalah sebuah sudut taman yang sepi dan tersembunyi. Bukan suatu pintu gerbang atau lokasi yang penting. Ternyata sesudah diselidiki, didapati bahwa tidak seorang pun pegawai istana yang mengetahui alasan dari peraturan tersebut. Karena itu, dilakukanlah penelitian atas arsip-arsip dalam perpustakaan di istana. Hanya sesudah itu, barulah diperoleh jawabannya. Didapati bahwa lebih dari 200 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1776, Ratu Rusia yang bernama Catherine yang Agung pernah menanam serumpun pohon mawar di sudut taman tersebut. Agar tidak ada orang yang menginjak pohon mawar kesayangannya itu, maka sang ratu memerintahkan agar seorang pengawal ditempatkan di sudut taman tadi untuk menjaganya. 200 tahun pun berlalu. Sang ratu telah wafat dan pohon mawar yang ia tanam sudah tidak ada lagi. Namun ternyata setiap hari seorang penjaga masih tetap ditugaskan untuk mengawal tempat tersebut. Peristiwa sejarah yang menarik ini memberi pelajaran kepada kita tentang betapa mudahnya bagi orang untuk terjebak ke dalam suatu kebiasaan. Pada titik itu, ia tidak lagi memikirkan alasan dan tujuan dari apa yang ia kerjakan. Alhasil sesudah 200 tahun berlalu, para pengawal tetap menjaga salah satu sudut taman di dalam istana Kremlin tanpa mengetahui maksud dari apa yang mereka lakukan. Demikian pula peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Beratus-ratus tahun telah berlalu tanpa ada perubahan terhadap peraturan yang dibuat oleh Ratu Catherine. Sebagai akibat, walaupun pohon mawar yang ia tanam di situ sudah tidak ada lagi, tetapi orang terus menempatkan seorang penjaga di tempat tersebut. Memang suatu peraturan tidak akan berubah dengan sendirinya. Hanya apabila ada orang yang bertindak melakukan perubahan, barulah peraturan tersebut akan berubah. Hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan manusia. Tanpa kesediaan untuk berubah, maka kehidupan orang tidak akan mengalami perubahan yang bersifat positif. Walaupun 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus telah datang ke dunia, antara lain dengan maksud untuk mengubah hidup manusia dari kesia-siaan menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Namun perubahan tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya. Hanya apabila orang bersedia untuk berubah. Dan oleh karena itu, dengan sikap terbuka, ia menyambut anugerah yang Tuhan ulurkan kepada dirinya. Barulah ia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Singkat kata, apabila saudara ingin mengalami janji Tuhan, yaitu masa depan yang lebih indah daripada yang sudah saudara lewati, yaitu janji the best is yet to come, maka kesediaan untuk berubah merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Apabila saudara ingin meninggalkan kondisi kehidupan Anda saat ini dan mengalami kondisi kehidupan yang lebih baik, maka sikap bersedia untuk berubah tidaklah dapat ditawar-tawar. Prinsip yang penting ini antara lain dapat kita lihat dalam peristiwa penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan atas seseorang yang menderita kelumpuhan selama 38 tahun di kolam Bethesda. Peristiwa tersebut dicatat dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan tersebut dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat-ayat yang saya salin pada iPad saya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu
berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1-2, peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem. Lebih tepatnya, peristiwa ini terjadi di kolam Betesda yang berada di dalam kota Yerusalem. Selanjutnya di ayat 3 ditulis bahwa di situ berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Di bagian akhir dari ayat 3 dijelaskan alasan mengapa orang-orang yang sakit tersebut di tempat itu. Yaitu karena mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Sekarang jadi jelas bagi kita. Mengapa banyak orang yang sakit berada di serambi kolam Betesda. Yaitu karena mereka berharap untuk mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang akan mereka alami kalau mereka menjadi orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu segera sesudah air di dalam kolam tersebut terguncang. Terguncang karena malaikat Tuhan turun ke situ untuk mengguncangkan air itu. Di dalam situasi seperti itulah Yesus tiba di kolam Betesda. Selanjutnya di ayat 5-9 ditulis lebih jauh sebagai berikut. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa orang tadi telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu, hari Sabat. Pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang sudah 38 tahun di dalam keadaan sakit ini, yaitu seperti yang ditulis di ayat 6, sesungguhnya terasa sangat ganjil. Yesus bertanya kepada orang yang dalam keadaan sakit itu, maukah engkau sembuh? Ini sama seperti saudara sedang berkunjung ke sebuah rumah sakit dan melihat pasien yang sedang antri untuk berobat. Lalu saudara bertanya kepada pasien itu, maukah saudara sembuh? Menurut saudara, kira-kira apa jawaban dari orang tersebut? Tentu ia akan menjawab, kalau saya tidak mau sembuh, lalu untuk apa saya berada di rumah sakit ini? Jelas, saya ingin mengalami kesembuhan. Memang, pertanyaan yang Yesus ajukan ini sekilas terdengar tidak masuk di akal. Sebab, bila orang tersebut tidak mau mengalami kesembuhan, lalu untuk apa ia ada bersama dengan orang banyak yang mengharapkan kesembuhan di kolam Betesda? Jadi, kalau demikian, untuk apa Yesus bertanya kepada orang yang sakit ini, maukah engkau sembuh? Dengan menelaah ayat-ayat selanjutnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pertanyaan tersebut Yesus ajukan sehubungan dengan syarat untuk mengalami masa depan yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik yang dalam hal orang ini yaitu kondisi jasmani yang dipulihkan atau mengalami kesembuhan. Berdasarkan percakapan yang Yesus lakukan dengan orang yang sakit di kolam Betesda ini, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mengalami hari depan yang lebih baik, yaitu kesembuhan dari kondisi kehidupan saudara, baik kehidupan rumah tangga, relasi, pekerjaan, keuangan, keadaan jasmani maupun rohani, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, setidaknya diperlukan 3 hal. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama,
yaitu kesediaan untuk berubah. Saya ulangi, untuk mengalami hari depan yang lebih baik. Yang pertama, diperlukan kesediaan untuk berubah. Sebab sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Khususnya perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Lain halnya dengan perubahan ke arah yang lebih buruk. Tanpa upaya apapun, kondisi tersebut akan bergulir dengan sendirinya. Mengapa demikian? Sebab sebagaimana yang berulang-ulang saya utarakan, bahwa di dunia ini berlaku aksioma atau hukum yang tak terbantahkan, yaitu hukum termodinamika kedua. Itulah hukum kemerosotan atau entropi. Itulah hukum atau prinsip bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersifat merosot. Sebagai contoh, taman di halaman rumah saudara. Biarkanlah taman itu dalam keadaan tidak terawat. Apa yang terjadi? Keindahan dari taman itu akan merosot dengan sendirinya. Ia akan dipenuhi dengan semak belukar dan rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya. Mungkinkah ia akan berubah ke arah yang lebih baik dengan sendirinya? Mungkinkah rumput-rumput liar dan semak belukar itu berubah menjadi pohon-pohon bunga yang tertata secara rapi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Kalau merosot akan terjadi dengan sendirinya. Sedangkan untuk menjadi lebih baik perlu suatu upaya. Prinsip ini berlaku untuk relasi, kesehatan jasmani, pengetahuan, kebugaran rohani, dan semua aspek kehidupan kita. Relasi tidak akan membaik dengan sendirinya. Pengetahuan tidak akan bertambah dengan sendirinya. Kesehatan perusahaan tidak akan terbangun dengan sendirinya. Kebugaran rohani tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Semua itu memerlukan kesediaan dalam diri kita untuk berubah. Masalahnya, apabila orang sudah hidup dalam kemapanan, ia akan cenderung merasa enggan untuk berubah. Memang, keluar dari zona nyaman atau comfort zone adalah hal yang tidak mudah. Tentang hal itu saya sering memberi contoh dengan meminta agar saudara melipat tangan di depan dada saudara masing-masing. Coba lihat, lengan mana yang berada di depan dan lengan mana yang berada di belakang. Sebagian saudara seperti saya, yaitu lengan kiri di depan dan lengan kanan di belakang. Sedangkan sebagian saudara justru kebalikannya, yaitu lengan kanan di depan dan lengan kiri di belakang. Sekarang coba dibalik. Saudara yang biasa melipat tangan dengan lengan kiri di depan, sekarang ubahlah menjadi lengan kiri di belakang. Demikian juga sebaliknya. Saudara yang biasa dengan lengan kanan di depan, sekarang ubahlah menjadi lengan kanan di belakang. Apa yang saudara rasakan? Terasa nyaman? Tidak. Tidak nyaman. Mengapa? Karena meninggalkan comfort zone atau zona nyaman memang terasa tidak enak. Itulah sebabnya mengapa kepada orang yang menderita sakit 38 tahun di kolam Bethesda tersebut, seperti yang ditulis di ayat 6, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Di ayat tersebut juga dijelaskan alasan mengapa Yesus mengajukan pertanyaan tersebut, yaitu karena ia tahu bahwa ia orang tadi telah lama dalam keadaan itu. Lama, bahkan sangat lama sekali. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 5. Bahwa yang bersangkutan sudah 38 tahun lamanya sakit. Artinya orang ini sudah merasa mapan. Bahkan mungkin merasa nyaman dengan keadaan dirinya yang tidak mampu berjalan itu. Bukankah hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Orang mengalami kelumpuhan dalam kehidupan rumah tangganya, atau kehidupan rohaninya, atau kehidupan ekonominya. Namun ia merasa nyaman dengan keadaannya tersebut. Sebagai akibat, ia tidak merasa perlu mengalami perubahan ataupun mengalami masa depan yang lebih baik. Itu sebabnya sebelum melakukan hal-hal yang lain,
Yesus terlebih dulu bertanya kepada orang tadi, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama Tuhan Yesus ajukan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, maukah saudara mengalami perubahan? Maukah saudara mengalami masa depan yang lebih baik? Hanya apabila saudara bersedia meninggalkan zona nyaman, barulah saudara akan mengalami janji Tuhan, yaitu the best is yet to come. Hanya kalau saudara bersedia berubah dan meninggalkan kelumpuhan saudara, apapun bentuk dari kelumpuhan yang sedang saudara alami itu, barulah saudara dapat mengalami anugerah dan mujizat yang Tuhan bentangkan bagi masa depan yang baru dari hidup saudara. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, diperlukan kesediaan untuk tidak menyalahkan lingkungan. Saya ulangi, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, yang kedua diperlukan kesediaan untuk tidak menyalahkan lingkungan. Prinsip ini penting, sebab pada umumnya orang memiliki kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab dan menyalahkan lingkungan atas keadaan yang ia alami. Itu sebabnya seperti yang pernah saya utarakan dalam salah satu khotbah saya. Kalau ada game yang paling disukai orang di dunia, maka game tersebut bukanlah soliter yang terdapat di semua handphone. Bukan pula Candy Crush yang disukai oleh ibu-ibu. Ataupun Mobile Legends yang disukai oleh anak-anak. Game yang paling disukai orang adalah blame game. Itulah sikap seseorang yang dengan mudah mempersalahkan atau blaming situasi atau orang lain atas keadaan yang ia alami. Dalam buku yang berjudul Blame Game, Mike Connell menceritakan tentang dua orang remaja perempuan yang menuntut restoran McDonald's dengan alasan bahwa rumah makan tersebut telah mengakibatkan mereka kelebihan berat badan. Mungkin peristiwa ini terdengar sebagai hal yang konyol, tetapi sesungguhnya peristiwa tersebut benar-benar terjadi di kota New York. Seperti yang diberitakan oleh The New York Times, kedua remaja perempuan yang tidak usah saya sebutkan namanya tersebut telah menuntut McDonald's. Karena McDonald's tidak memperingatkan para pelanggannya bahwa makanan yang mereka sajikan akan mengakibatkan berat badan mereka bertambah. Dan secara psikologis membuat mereka kecanduan untuk mengkonsumsi makanan dari restoran tersebut. Sehingga menurut mereka, bila mereka mengalami overweight atau kelebihan berat tubuh, hal itu adalah karena kesalahan dari McDonald's. Itu sebabnya seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, seorang entrepreneur dan penceramah populer di Amerika Serikat, dan yang dikutip oleh Steve Poe di dalam bukunya Creatures of Habit, if you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Bila Anda sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalannya. Bila Anda tidak ingin melakukannya, Anda akan menemukan alasan untuk menghindarinya. Demikian pula jika saudara tidak ingin mengalami perubahan, maka saudara pun dengan mudah akan menemukan alasan untuk menghindari perubahan tersebut. Alasan yang ada kalanya dalam bentuk blame game. Hal itulah yang dilakukan oleh orang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda tadi. Menanggapi pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan, yaitu, maukah engkau sembuh? Ia tidak menjawab mau atau tidak mau. Padahal jawaban atas pertanyaan, maukah engkau sembuh? Hanyalah satu di antara dua kemungkinan, yaitu saya mau atau saya tidak mau. Namun bukan itu yang menjadi jawaban dari orang tadi. Di ayat 7 ditulis bahwa ia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Itulah blame game. Itulah sikap suka menyalahkan orang lain atau lingkungan atas keadaan yang ia alami.
Orang ini menyalahkan orang lain yang tidak menolong dirinya, yaitu dengan menurunkan yang bersangkutan ke dalam kolam Bethesda ketika airnya mulai tergoncang. Secara tidak langsung, ia juga menyalahkan orang lain yang mendahului dirinya dalam turun ke kolam itu, sehingga orang tersebut mengalami kesembuhan, sedangkan dirinya tidak. Ia beranggapan bahwa alasan-alasan itulah yang menyebabkan ia dalam keadaan lumpuh selama 38 tahun. Sebagaimana yang kita lihat di ayat 8, Yesus tidak mendukung alasan yang disampaikan orang tersebut. Yesus tidak berkata, benar juga ya, memang orang-orang itu keterlaluan. Pantasan saja engkau menderita seperti ini. Tidak. Sebaliknya Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Dengan kata lain Yesus berkata, berhentilah mempersalahkan orang lain ataupun lingkunganmu. Hal yang sama Yesus utarakan kepada saudara. Berhentilah melakukan blame game dan bersikaplah bertanggung jawab atas hidupmu. Hanya dengan demikian, barulah engkau akan mengalami janjiku, yaitu masa depan yang lebih baik. Sekarang yang ketiga, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, diperlukan kesediaan untuk bertindak. Saya ulangi, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, yang ketiga, diperlukan kesediaan untuk bertindak. Hal ini sejajar dengan apa yang telah saya utarakan tadi, yaitu bahwasanya perubahan tidaklah terjadi dengan sendirinya. Perubahan kepada masa depan yang lebih baik hanya akan terwujud kalau kita bersedia untuk bertindak. Bukankah tindakan seperti itu yang diperlukan untuk mengalami kesembuhan sesudah orang datang berobat kepada seorang dokter? Apapun nasihat yang diberikan oleh sang dokter, dan sebanyak apapun obat yang dituliskan pada resep oleh sang dokter, semua itu sama sekali tidak akan berguna kalau si pasien tidak bertindak. Ia perlu melangkah dengan melakukan apa yang dinasihatkan oleh sang dokter, serta meminum obat seperti yang dituliskan pada resep oleh dokter tadi. Tentu tindakan ini tidaklah terlepas dari rasa percaya sang pasien kepada sang dokter. Kalau ia sungguh-sungguh percaya kepada dokter tersebut, maka tanpa ragu-ragu ia akan menaati petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Kalau ia sungguh-sungguh yakin bahwa resep yang ditulis oleh dokter tadi adalah tepat, maka ia tidak akan merasa enggan untuk membawa resep itu ke apotek, membeli obat yang tertulis di situ, dan mengkonsumsinya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh sang dokter. Demikian pula seharusnya sikap kita terhadap Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka dengan sukacita kita akan melakukan apa yang Ia firmankan. Kita tidak akan mengeluh, perintah Tuhan ini hanya merepotkan diriku saja. Tidak, kita tidak akan berkata begitu. Sama seperti tidak ada pasien yang akan berkata, obat yang diberikan oleh dokter dan nasihat yang ia berikan hanya merepotkan diriku saja. Ia tidak akan berkata seperti itu. Sebaliknya, ia akan bersukacita karena nasihat dan obat yang diberikan oleh sang dokter akan menolong dirinya untuk mengalami keadaan yang lebih baik. Tindakan dalam menaati firman Tuhan itulah yang dilakukan oleh orang yang sakit di kolam Bethesda tadi. Menanggapi perintah yang Yesus sampaikan di ayat 8, yaitu bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Di ayat 9 ditulis, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Perhatikan, kalaupun yang bersangkutan telah mengalami kesembuhan, tetapi kalau ia tidak mau mengangkat tikarnya dan berjalan, maka sampai kapanpun orang itu akan tetap dalam keadaan berbaring tak berdaya di pinggir kolam Bethesda. Ia harus bersedia bertindak, yaitu melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia harus mempercayai apa yang Yesus firmankan, dan barulah orang itu akan mengalami masa depan yang lebih baik. Di awal tahun ini,
Dengan berpegang pada firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21, kita meyakini bahwa Tuhan menjanjikan hari depan yang lebih baik bagi hidup kita. The best is yet to come. Apakah janji Tuhan tersebut akan sekadar menjadi slogan yang indah untuk didengar atau sungguh-sungguh menjadi pengalaman dalam hidup kita? Hal ini antara lain sangat tergantung pada sikap kita dalam menanggapi keadaan kita di masa kini dan dalam menyambut janji Tuhan tersebut. Kalau kita merasa nyaman dengan keadaan kita di masa sekarang, sehingga kita merasa enggan untuk berubah, maka sampai kapanpun janji Tuhan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita merasa ragu terhadap firman Tuhan tersebut, sehingga kita tidak bersedia melangkah di dalam iman untuk menanti semua firman-Nya yang telah Ia sampaikan kepada kita, maka janji Tuhan tersebut tidak akan pernah terwujud dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau saudara berkata, ya, aku mau berubah. Aku tidak akan lagi mencari alasan untuk membenarkan keadaan diriku. Yaitu alasan-alasan dengan menyalahkan lingkunganku, orang lain, bahkan Tuhan atas keadaan yang kualami. Tetapi aku mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang akan menolong diriku dalam mengalami perubahan. Dan aku akan bertindak serta menaati firman-Nya tersebut. Maka semua janji Tuhan yang telah Ia sampaikan kepada saudara akan benar-benar saudara alami. Dengan demikian, maka saudara akan mengalami hari depan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu itu benar. Bahkan kalaupun Engkau bertanya kepada kami, maukah Engkau sembuh? Pertanyaan itu mengungkapkan keberadaan diri kami yang sesungguhnya. Sikap kami yang sebenarnya. Tuhan, tolong kami untuk tidak lagi hidup dalam blame game. Menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, terlebih lagi menyalahkan Tuhan atas keadaan kami. Ajar kami untuk belajar bertanggung jawab dan mau berubah dari keadaan kami. Menyambut janji dan anugerah-Mu. Bertindak sesuai dengan firman-Mu dengan iman. Dan kami yakin Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Apapun yang Kau perintahkan dan apapun yang Kau janjikan, pasti akan Kau genapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan percaya kepada-Mu, kami menyerahkan masa depan ini dengan berkata, Tuhan Yesus, aku mau bertindak dalam kebenaran firman-Mu. Dan Engkau melalui Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk bertindak. Sehingga pintu mujizat akan terbuka, jembatan menuju mujizat akan terbentang. Dan hari depan yang lebih baik akan kami alami. Sesuai dengan janji-Mu itu ya Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada-Mu, kami menyerahkan semua harapan dan doa kami kepada-Mu. Dalam iman kepada-Mu saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, membuka jalan itu. Memberikan hari depan bagi anak-anak-Mu yang lebih baik. Oh Tuhan Yesus, kepada-Mu kami mengangkat doa dan mengalaskan semua ini di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu bersabatiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu bersabatiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mengucap syukur buat pujian dan firman Tuhan yang membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Teruslah berharap dan berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan menunjukkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua rencana dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang di dalam pergumulan, Engkau berikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Di tengah usaha mereka, Engkau berikan keberhasilan, dan bagi mereka yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Bagi yang sedang studi, Tuhan berikan hikmat agar mereka berhasil. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau yang memberkati semua persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Bapak Ibu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu dan usahamu. Apa saja yang engkau perbuat akan Tuhan jadikan berhasil. Damai sejahtera akan menyertaimu dimanapun kau berada. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu. Bersorak pujian